warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke subtema 3 pembelajaran tema 2 subtema 3. Sekarang kita sudah masuk ke mata pelajaran IPS. Kemarin di video mata pelajaran IPA subtema 3 tema 2 itu sudah dijelaskan tentang energi-energi alternatif, bahwa energi alternatif itu sumbernya ada 6, ada matahari, air, panas bumi, gelombang, angin, dan bahan bakar bio. Dan semua sumber itu adalah termasuk sumber energi yang tidak akan habis. Artinya sumber energi itu termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbaharui, yang dia selalu tersedia. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan bahwa kemarin itu ada bahan-bahan bakar bio. Itu berasal dari, kemarin ada yang berasal dari kotoran hewan, itu yaitu biogas. Kalau bioetanol itu yang berasal dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Dan ada biodiesel. Biodiesel itu adalah yang berasal dari tumbuhan berbiji seperti bunga matahari, jarak, kelapa, sawit, kacang tanah, dan kedelai. Nah, untuk di mata pelajaran IPS KD 3.1, di sini kita menjelaskan tentang sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia adalah negara yang paling kaya. Di samping kepulauannya yang beribu-ribu, sumber daya alamnya pun tidak kalah banyaknya. Nah, di situ di rangkuman itu ada di 2 wacana, ada tentang minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Nah, minyak jarak ini kan dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel ini dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Contoh kita ini kan termasuk ke dalam daerah tropis, artinya daerah yang memiliki hanya 2 musim, musim panas dan musim hujan. Nah, minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Nah, selain mudah untuk dibudidayakan, ternyata minyak jarak ini juga dia pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum untuk tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga biasa dimanfaatkan untuk minyak rambut atau minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, itu pasti ada ya timbal baliknya, positif negatifnya. Nah, selain minyak jarak, ternyata sumber daya alam yang sangat banyak dimiliki oleh Indonesia itu tanaman singkong. Kita tahu tadi singkong juga termasuk ke dalam sumber energi untuk menghasilkan bahan bakar bio. Nah, Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Pada singkong, dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong,
maka singkong ini sangat baik untuk dikonsumsi terutama kita karena sumber daya alam ini juga sangat banyak terdapat di negara kita. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat namun memiskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkongnya. Hampir semua bagian pohon singkong itu bisa dimanfaatkan mulai dari batang, daun, umbinya itu semua bisa dimanfaatkan. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan biasanya sebagai sayuran dan bagian daun dan kulit biasa dijadikan sebagai makanan ternak kulit dari singkongnya itu ya. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras, selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Jadi sangat banyak sekali manfaat dari singkong tersebut. Nah, berbagai macam olahan yang terbuat dari singkong itu seperti kayak keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, dan lain sebagainya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang pernah mengkonsumsi makanan-makanan yang bahan dasarnya itu singkong. Nah, biasanya karena banyaknya olahan itu sehingga tanaman singkong ini juga bisa membantu perekonomian masyarakat kita dengan cara menambah penghasilan masyarakat kita dan juga sebagai bentuk dari usaha kecil, industri rumahan hingga pabrik. Jadi sangat banyak manfaatnya. Nah, untuk pembelajaran IPS sampai di situ aja. Kalian mengenal tentang sumber daya alam yang bisa dijadikan sumber energi alternatif itu ada dua di sini dipelajari, yaitu minyak jarak dan singkong. Banyak sekali manfaat kedua tanaman tersebut. Salah hilap mohon dimaafkan. Kita lanjut ke video pembelajaran PKN. Untuk IPS saya akhiri dulu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.